Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya, karena hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan dampak positif literasi digital. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk. Oke, kenalin. Saya Inaya dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2021, dengan NIM 40014216058. Oke, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi secara pesat menuntut kita untuk memiliki kemampuan dasar yang berkaitan dengan konsep digital itu sendiri. Nah, kemampuan mencari sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi sangat penting di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam konteks literasi digital, setiap orang memerlukan kemampuan untuk bisa mengakses, menganalisis, mencipta, melakukan refleksi, dan juga bertindak menggunakan beraneka ragam perangkat digital, terus juga berbagai bentuk ekspresi dan strategi dalam berkomunikasi. Itu guys. Nah terus, apa itu literasi digital? Oke, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat sebuah informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Atau sederhananya gini, literasi digital adalah tentang seberapa mahir seseorang dapat menggunakan teknologi untuk menemukan, membuat, menilai, dan mengkomunikasikan sebuah informasi atau sebuah karya. Itu guys. Nah, terus di sini ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Oke, yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Lalu yang kedua ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Lalu ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Lalu yang keempat ada komunikatif, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Oke, terus yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Ada kreatif, yaitu menemukan dan melakukan suatu hal yang baru dengan cara yang baru pula. Lalu yang nomor 7, ada kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab secara sosial. Oke, nah terus Departemen e-learning itu menjelaskan ada 5 bidang kompetensi literasi digital. Yang pertama adalah informasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi, menemukan, mengambil, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi digital. Terus yang kedua ada komunikasi. Ya tentunya komunikasi ini untuk berkomunikasi dalam lingkungan digital ya, untuk berbagai sumber daya melalui alat online. Terus juga untuk terhubung dengan orang lain, berkolaborasi melalui alat digital. Nah, terus yang ketiga ada pembuatan konten. Terus yang nomor 4, safety. Tujuannya untuk melindungi pribadi, melindungi data, melindungi identitas digital, penggunaan yang aman, dan tentunya berkelanjutan ya. Problem solving atau pemecahan masalah. Nah, di sini tujuannya kan masalah konseptual melalui media digital dong tentunya. Oke, nah kemajuan teknologi secanggih apapun itu tetap harus memberikan manfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Terus peran literasi digital dalam kurikulum itu kok sangat penting ya. Jelas sangat penting dong karena tujuannya itu kan juga menyangkut pelajar untuk pelajar itu dapat mencapai berbagai hal. Nah, berbagai hal itu apa aja? Ada memperoleh pengetahuan teknis, terus ada keterampilan yang diperlukan, ada memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan media digital secara efektif, terus kompeten dalam menggunakan media untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari juga bisa. Terus memahami dimensi sosial dan dampak media digital dalam masyarakat modern. Terus juga yang terakhir bisa juga menumbuhkan sikap positif tentang media digital dan menghadapi tuntutan zaman modern.
Terus, apakah ada manfaatnya untuk mempelajari literasi digital? Tentunya ada dong. Mempelajari literasi digital itu dapat melatih pikiran kritis seorang manusia. Contohnya, ketika seseorang mampu berpikir kritis, ia tuh akan mampu memproses berbagai informasi, menilai dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Terus, mampu memahami sebuah informasi yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada orang lain secara efektif. Tuh. Nah, kegiatan mencari dan memahami informasi juga dapat menambah wawasan individu tersebut, menambah kemampuan individu dalam membaca, terus juga merangkai kalimat, terus membuat sebuah berita yang tentunya bukan berita bohong atau hoax, yang bukan fake information, dan juga tentunya enggak plagiat ya. Oke. Dalam dunia, dalam bidang pendidikan, manfaat literasi digital itu diantaranya ada 3 nih. Yang pertama adalah menghemat waktu. Nah, informasi yang dibutuhkan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dengan adanya literasi digital. Terus yang kedua, kita tuh dapat belajar lebih cepat gitu dengan adanya sistem administrasi yang lebih mudah dan lebih lancar. Terus yang terakhir adalah kita akan selalu mendapatkan informasi dan selalu terhubung dengan munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber informasi pengetahuan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berkomunikasi dan selalu mendapatkan networking. Itu literasi digital itu sebenarnya selalu menuntut kita untuk terus berinovasi dalam pembelajaran agar proses berpendidikan itu menjadi lebih mudah. Misalnya dengan menggunakan e-learning. Para pengajar itu dapat membuat topik, diskusi, terus di-upload di e-learning, terus si pelajarnya itu dapat mengakses e-learning, lalu mendiskusikan topik yang sudah diberikan oleh pengajar, kemudian bisa juga ditulis esai atau dibuat penelitian. Nah, ini tuh membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan juga berpola pikir secara ilmiah. Tuh, apalagi di masa pandemi seperti ini, pembelajaran itu nggak banyak banget dilakukan secara jarak jauh, secara online, dalam jaringan, gitu kan, yang memaksa kita semua tuh belajar melalui virtual. Tapi emang belajar itu kan bisa di mana aja ya, nggak perlu ketemu mentor secara langsung, nggak perlu ke perpustakaan secara langsung, karena dengan adanya perkembangan iptek yang sekarang, kita tuh bisa mengakses buku secara online lewat e-Pusnas, terus bisa mengakses jurnal secara online, kalau yang paling banyak digunakan tuh Google Scholar ya. Terus bisa juga konsul dengan mentor secara online. Kan sekarang udah ada Ruang Guru, Zenius, apalagi tuh, dan kawan-kawannya banyak banget gitu guys. Jadi belajar itu nggak terbatas ruang dan waktu. Asik. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, kita juga harus membantu masyarakat dalam mengakses, memilah, dan juga memilih isu-isu yang jelas kebenarannya. Terus, apakah literasi digital itu penting? Setelah panjang kali lebar dijabarkan seperti tadi, yang tentunya literasi digital itu penting dong. Karena gini, pada dasarnya kita semua itu adalah pemakai digital ya. Tapi nggak semua orang itu bisa dianggap sebagai literat digital. Karena gini, literat digital itu apabila seseorang bisa menggunakan berbagai hal di dalam dunia digital dengan bijak, terus dengan cerdas, dengan patuh juga terhadap hukum yang berlaku. Jadi seandainya kalian itu kan pengguna media sosial, kalian tuh cuma menggunakan media sosial tuh cuma untuk nyinyir, terus untuk menyebar hoax, untuk menyebar berita-berita nggak benar, nah itu kalian nggak bisa dikatakan sebagai literat digital. Kalian itu hanya sebagai pengguna digital. Tuh. Terus kenapa kita harus mempelajari tentang literasi digital? Ya supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau literat digital itu tercipta, maka kita semua itu bisa membangun tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang krisis, kreatif, yang tidak mudah termakan oleh hoax, yang tidak mudah
tersulut api-api provokatif, terus nggak akan ada korban penipuan yang berbasis digital yang terutamanya, terus nggak bakal ada kasus bullying melalui media sosial. Ya, pokoknya dunia tuh akan tentram kalau kita semua bisa menjadi seseorang yang literan digital. Nah, keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar tentang teknologi dan hukum-hukum yang berlaku dan juga norma-norma yang berlaku di dalamnya. Cukup dulu untuk materi di video kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Jaga jarak, pakai masker, jangan lupa. Oke. Okay? See you when I see you. Thank you guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.